adik-adik pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan kepada ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Baik, apakah ada teman yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oh, tidak ada, alhamdulillah. Nah, ada yang tahu pembahasan kita pada pagi hari ini? Jadi, hari ini kita akan membahas materi mengenai belajar dengan cara menyenangkan. Baik, ada yang tahu definisi dari belajar dengan cara menyenangkan? Nah, sebelum kita mengetahui definisi dari belajar dengan cara menyenangkan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih belajar dan pembelajaran itu. Jadi, belajar adalah proses perolehan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, atau pengalaman baru melalui studi, pengamatan, praktik, atau interaksi dengan lingkungan. Belajar dapat berlangsung secara sadar dan disengaja, maupun secara tidak sadar dan tidak disengaja. Proses belajar melibatkan pemrosesan informasi, pengorganisasian pengetahuan, dan perubahan perilaku atau pola pikir. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas, yang pada dasarnya mengatakan apa yang dilakukan guru agar proses belajar mengajar lebih lancar, bermoral, dan membuat peserta didik merasa nyaman, merupakan bagian dari aktivitas mengajar, juga secara khusus mencoba dan berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum dalam kelas. Nah, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pada pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. Maka, proses pembelajaran yang menyenangkan bisa didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran yang melibatkan interaksi belajar antara pendidik dan peserta didik dalam suatu lingkungan belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang membuat peserta didik bersemangat dan termotivasi untuk terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, itu tadi adalah definisi dari belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, kita melangkah ke definisi belajar menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan adalah pendekatan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan, menarik, dan menghibur bagi siswa. Pendekatan ini melibatkan penggunaan metode interaktif, keterlibatan emosional, penggunaan teknologi dan media, serta fleksibilitas dalam pendekatan pembelajaran. Tujuan utama dari pembelajaran menyenangkan ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa sehingga mereka lebih aktif, berpartisipasi secara aktif, dan terlibat dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menganggap bahwa ketika siswa merasa senang, terlibat, dan tertarik dalam pembelajaran, mereka akan lebih mudah memahami dan mengingat informasi yang disampaikan. Nah, selain dari definisi pembelajaran menyenangkan dan tujuan pembelajaran menyenangkan, ada pun beberapa karakteristik pembelajaran menyenangkan, antara lain yaitu penggunaan metode yang interaktif. Pembelajaran menyenangkan mendorong penggunaan metode yang interaktif seperti permainan, diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan aktivitas praktis. Metode ini memungkinkan siswa terlibat secara langsung dalam pembelajaran dan berpartisipasi aktif. Yang kedua yaitu keterlibatan emosional. Pembelajaran menyenangkan mencoba untuk menciptakan keterlibatan emosional dengan membangkitkan rasa ingin tahu, kegembiraan, dan keinginan untuk belajar. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan cerita, humor, atau aktivitas yang menarik perhatian siswa. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi dan media. Pembelajaran menyenangkan dapat memanfaatkan teknologi dan media sebagai alat bantu pembelajaran. Misalnya, penggunaan video, presentasi multimedia, atau permainan edukatif dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Yang keempat yaitu fleksibilitas pembelajaran. Menyenangkan memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam metode dan pendekatan pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan pendekatan mereka dengan kebutuhan dan minat siswa, memungkinkan mereka untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing.
Nah, adapun prinsip-prinsip pembelajaran menyenangkan. Prinsip-prinsip pembelajaran menyenangkan adalah pendekatan yang mengutamakan kegembiraan, keterlibatan, dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang dapat menjadi panduan dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama yaitu keterlibatan aktif. Memastikan bahwa siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan melakukan kegiatan interaktif, berpartisipasi dalam diskusi, dan berkolaborasi dengan sesama siswa. Yang kedua yaitu kreativitas dan inovasi. Mendorong siswa untuk berpikir kreatif, menggunakan imajinasi, dan menggunakan solusi baru melalui tugas-tugas yang menantang dan mendukung eksplorasi. Yang ketiga yaitu relevansi dan konteks. Menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, memperlibatkan relevansi materi dengan memberikan contoh konkret dan menjelaskan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Yang keempat yaitu permainan dan simulasi. Menggunakan permainan simulasi atau alat bantu interaktif lainnya untuk memfasilitasi pembelajaran, memperkuat pemahaman konsep, dan mempromosikan kerja tim. Dan terakhir yaitu penghargaan dan pengakuan, di mana penghargaan dan pengakuan memberikan penghargaan kepada siswa untuk pencapaian mereka, baik dalam bentuk pujian, penghargaan, atau bentuk apresiasi lainnya untuk memotivasi mereka dalam hal belajar. Nah, materi yang terakhir yaitu strategi pembelajaran menyenangkan. Berikut ini adalah beberapa strategi pembelajaran menyenangkan yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan, yaitu pembelajaran berbasis permainan, pembelajaran melalui seni dan musik, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis teknologi, pembelajaran lapangan, dan yang terakhir yaitu pembelajaran cerita. Itulah tadi materi dari belajar dengan cara menyenangkan yang sudah Ibu jelaskan. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu rasa kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, semuanya sudah paham ya. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan membuat 2 kelompok, di mana kelompok 1 terdiri dari 10 orang, begitupun dengan kelompok 2, dan Ibu akan memperlihatkan sebuah video yang kita akan buat untuk membuat pembelajaran kita pada hari ini tidak membosankan. Harap dilihat dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah permainan yang sangat simpel dan mungkin dapat memberikan inovasi atau pembelajaran yang baru ketika di kelas. Nah, ini permainan ini saya namakan adalah pasangan kartu. Nanti 10 kartu yang warna biru dan 10 kartu yang warna pink. Nah, ini kartu yang berwarna pink itu adalah jawaban, dan kartu yang warnanya biru itu adalah sebuah pertanyaan. Jadi tujuannya permainan ini nantinya anak itu akan mencari pasangan sendiri, kemudian bergabung menjadi satu, dan nanti kita evaluasi apakah pertanyaannya itu sesuai dengan jawabannya. Baik, silahkan dibuat ya. Ibu kasih waktu sampai jam 9 pukul 10. A few moments later. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembahasan kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Betul sekali, jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai belajar dengan cara menyenangkan dan tujuan utama dari belajar dengan cara menyenangkan. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Baguslah jika senang pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan? Oh, tidak ada ya. Jadi, kalau tidak ada, Ibu rasa kalian sudah paham. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita keluar dari kelas ini, alangkah baiknya lagi jika kita berdoa sebelum pulang. Ketua kelas tolong dipimpin doanya ya. Alhamdulillah. Oke, baik, silakan pulang anak-anak. Hati-hati di jalan ya.